Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih ketemu sama orang yang kayak baru masuk ke tongkrongan baru nih? Dia ini tuh langsung gampang banget buat akrab sama orang-orang di situ. Kayak baru banget 5 menit gabung, orang ini tuh udah bisa langsung mencairkan suasana dan bikin suasananya jadi seru banget. Nah, atau sebaliknya, teman-teman pernah ketemu sama orang atau bahkan teman-teman sendiri ngomong di waktu yang nggak tepat. Terus suasananya bakal berubah jadi canggung dan awkward banget. Nah, kalau teman-teman pernah ngerasain situasi itu, teman-teman gak sendirian. Banyak banget orang yang ngira kalau kemampuan mencairkan suasana itu atau pintar membaca situasi itu cuma bakat bawaan lahir dari orang-orang yang cerewet dan orang-orang yang ekstrovert. Tapi tahu nggak, dalam ilmu psikologi positif ini tuh sebenarnya adalah sebuah kekuatan karakter yang ilmiah banget loh. Nah, kekuatan karakter apa sih itu? Ini kekuatan namanya adalah social intelligence atau kecerdasan sosial. Nah, kemampuan ini tuh masuk ke dalam rumpun besar sifat humanity atau virtue of humanity. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang apa sih sebenarnya social intelligence itu dan bagaimana cara kita melatihnya supaya kita nggak dibilang nggak peka lagi sama orang lain. Oke, kita mulai dari definisinya dulu teman-teman, tapi pakai bahasa yang simple. Menurut Peterson dan Seligman 2004, kecerdasan umum kita biasanya dipakai buat mikir hal-hal yang akademis. Nah, tapi otak kita tuh juga punya kemampuan kecerdasan khusus untuk memproses yang namanya hot information. Apa itu hot information? Yang pasti bukan gosip ya. Hot information itu kayak sinyal-sinyal emosi, motif, perasaan, dan kode-kode sosial dari orang lain yang sangat menentukan kenyamanan kita dalam hubungan dengan orang lain. Nah, para psikolog yang ada di buku Peterson dan Seligman membagi kemampuan memproses kode-kode ini menjadi dua bagian penting yang saling berhubungan. Nah, yang pertama ada kemampuan untuk paham sama diri sendiri. Paham sama diri sendiri itu kayak kita tahu apa yang lagi kita rasain dan apa motivasi kita buat ngobrol sama seseorang. Terus yang kedua ada paham sama orang lain. Kita tahu cara membaca situasi dalam sebuah kelompok, tahu siapa yang dominan di sana, dan tahu cara bikin orang lain mau bekerja sama dengan secara sukarela tanpa merasa terpaksa. Nah, biar teman-teman makin kebayang, kita pakai contoh kasus sehari-hari ya. Misalnya teman-teman lagi ngumpul nih, terus ada salah satu teman-teman datang dengan wajah yang lesu, matanya layu dan ngomongnya tuh singkat-singkat banget. Nah, orang yang kalau kecerdasan sosialnya itu kurang, mungkin gak bakal sadar sama kode-kode itu. Mereka bakal tetap bercanda yang kelewatan atau langsung teriak-teriak kayak mabar yuk gabut nih, tanpa peduli kondisi teman kita. Akibatnya apa? Si teman ini bakalan makin ngerasa sedih, gak diperhatiin, dan suasananya malah jadi gak enak. Tapi biasanya kalau orang yang punya social intelligence yang baik, dia bakal langsung nangkap sinyal non-verbal itu. Dia bakal nurunin egonya, naruh HP-nya, terus nanya pelan-pelan secara personal kayak, kamu gak apa-apa? Kelihatannya capek banget ya hari ini, ada gak yang bisa aku bantu? Nah, tindakan kecil kayak gini nih yang bikin orang lain bakal ngerasa dihargain. Nah, sekarang coba teman-teman tes ke diri teman-teman sendiri. Berdasarkan alat ukur psikologi di buku Peterson dan Seligman 2004, ada yang namanya alat ukur VIAIS. Nah, menurut alat ukur ini ada beberapa ciri utama kalau sebenarnya kita itu punya kecerdasan sosial yang tinggi. Yang pertama adalah tahu cara bikin orang lain nyaman. Di dalam kuesioner aslinya ada indikator yang bunyinya, saya selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuat orang lain merasa nyaman. Jadi intinya kita tuh tahu kapan harus bercanda dan kapan harus serius. Nah, yang kedua, kita tuh sadar sama dampak ucapan kita sendiri. Kita jarang banget bikin orang tersinggung tanpa sengaja. Nah, kita selalu mikirin dulu efek dari kata-kata kita, dari tindakan kita sebelum kita ngucapin, sebelum kita melakukan tindakan itu. Nah, yang ketiga, gak cuma nunggu giliran ngomong. Saat orang lain cerita, kita benar-benar mendengarkan motif dan perasaannya, bukan cuma sekedar nunggu dia berhenti ngomong supaya kamu bisa gantian cerita tentang diri kamu. Nah, kabar baiknya, para psikolog di buku Peterson dan Seligman 2004 ini negesin kalau yang namanya
Kekuatan karakter social intelligence itu bersifat lentur, alias bisa banget kita latih setiap hari. Gak peduli kamu orangnya pemalu, ekstrovert, introvert, kaku, ataupun sering ngerasa awkward. Nah, ada dua cara gampangnya. Yang pertama, tajamkan mata pada bahasa tubuh. Kalau orang lain lagi ngobrol, jangan cuma dengerin suara kata-katanya aja, tapi perhatiin juga gimana sorot mata orang itu, lipatan tangannya, atau perubahan nada bicaranya. Seringkali orang bilang tuh, aku gak apa-apa kok, tapi matanya berkaca-kaca, kayak mau nangis, kecapek. Kepekaan kita itu dilatih dari ngeliat hal-hal kecil kayak gitu. Nah, yang kedua, kurangi kebiasaan adu nasib. Teman-teman pasti sering banget kan kayak kalau lagi cerita, atau bahkan teman-teman juga sering adu nasib kalau temannya lagi cerita. Pas teman-teman lagi cerita tentang masalahnya, tahan diri teman-teman buat nggak langsung motong pakai kalimat, ah kamu mah masih mending, kalau aku ya, kayak gitu. Coba ganti dengan melempar pertanyaan balik yang fokus ke temannya teman-teman atau ke dia. Contohnya kayak, terus waktu kejadian itu apa yang kamu rasain? Percaya deh, cara kayak gini itu ampuh banget bikin orang ngerasa aman buat cerita sama kita. Nah, kesimpulannya teman-teman, pinter baca situasi atau punya kecerdasan sosial itu bukan berarti kita harus jadi orang yang bermuka dua atau palsu demi disukai orang lain ya. Nah, social intelligence itu lebih ke bentuk kepedulian nyata untuk kita memanusiakan manusia lain, yaitu dengan cara membuat orang-orang di sekitar kita merasa aman, didengar, dimengerti di saat mereka lagi ada di dekat kita. Nah, dari ciri-ciri yang aku sebutin tadi, menurut teman-teman bagian mana nih yang paling susah buat teman-teman terapin atau paling menantang buat teman-teman coba? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik like, share video ini ke teman-teman supaya orang-orang di sekitar teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.